Perkenalkan, kami dari kelompok 11, ini dia hasil video berbasis AI kami, materi statistika penelitian tentang... Nama saya Fajar. Nama saya Nanda Cesa. Dan saya Naufal. Halo, selamat menonton video edukasi belajar kelompok 11 hari ini. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya semangat banget nih buat nemenin Anda. Coba deh bayangin proses penelitian Anda itu kayak sebuah perjalanan epik di tengah lautan pengetahuan yang luas banget. Tanpa alat penunjuk arah yang jelas, kita bisa dengan gampang tersesat di tengah gulungan ombak data kan? Nah makanya hari ini kita bakal ngebahas tuntas soal kompas utama dari perjalanan itu, yaitu hipotesis penelitian. Kita bakal bongkar konsep ini bareng-bareng supaya Anda bisa ngerancang penelitian yang tajam, terarah, dan pastinya meyakinkan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita jalan lebih jauh, yuk kita patahkan satu mitos yang sering banget bikin panik para peneliti pemula. Emangnya semua penelitian itu mutlak butuh kompas hipotesis ini? Jawabannya, enggak. Banyak yang ngira ini wajib, padahal faktanya kalau Anda lagi bikin penelitian murni eksploratif buat nyari definisi awal atau penelitian deskriptif yang sekedar motret fenomena sosial secara utuh, Anda sama sekali nggak butuh hipotesis. Di situ, Anda lagi asyik memetakan wilayah baru, bukan uji teori. Menarik banget kan? Biar perjalanan kita efisien, ini dia rute kita hari ini. Pertama, mengenal makna hipotesis. Kedua, manfaat dan fungsinya. Ketiga, 3 jenis utama. Keempat, hipotesis nol versus alternatif. Kelima, langkah merumuskan. Dan terakhir, uji hipotesis dan kesalahan. Oke, kita langsung masuk ke bagian 1, mengenal makna hipotesis penelitian. Yuk kita mulai bangun fondasinya dari sini. Sebenarnya apa sih yang lagi kita omongin kalau kita nyebut kata hipotesis? Gak usah keburu terintimidasi sama istilahnya ya. Kalau kita bedah secara bahasa, kata ini asalnya dari hypo yang artinya di bawah, dan tesa yang berarti kebenaran. Jadi, hipotesis itu pada dasarnya cuma sebuah tebakan cerdas. Ia adalah kebenaran sementara atau jawaban prediksi terhadap rumusan masalah yang lagi Anda teliti. Karena sifatnya masih sementara, otomatis tebakan ini harus diuji dulu kebenarannya lewat pengumpulan data di lapangan. Nanti hasilnya bisa terbukti benar, tapi ya sangat mungkin juga terbukti salah. Dan tenang aja, dua-duanya itu adalah hasil ilmiah yang benar-benar valid kok. Lanjut ke bagian 2, manfaat dan fungsi hipotesis. Terus, Anda mungkin kepikiran nih, kalau ujung-ujungnya cuma tebakan sementara, kenapa juga kita repot-repot bawa kompas ini dari awal sebelum turun ke lapangan? Jawabannya tuh simple, karena fungsinya emang bener-bener praktis. Hipotesis ini secara aktif ngebantu ngezoom fokus Anda. Dia memperjelas masalahnya apa, menegaskan variabel mana aja yang beneran harus diukur, ngasih pedoman mutlak buat milih metode analisis data yang pas, dan pada akhirnya jadi fondasi yang kokoh waktu Anda narik kesimpulan. Coba bayangin kalau nggak ada ini, Anda bakal buang-buang waktu ngumpulin data acak yang ujung-ujungnya nggak relevan sama sekali. Tapi ingat ya, tebakan sekeren apapun nggak pernah tiba-tiba jatuh dari langit. Kompas yang andal itu harus dirakit dari material yang kuat. Jadi, hipotesis Anda harus benar-benar berakar dari teori yang udah mapan, didukung sama riset-riset sebelumnya, dan pastinya dilandasi oleh akal sehat serta logika Anda sebagai penelitinya. Sekarang kita masuk ke bagian 3 jenis hipotesis utama. Udah tahu kan asalnya dari mana? Nah, mari kita lihat berbagai macam medan tempur yang bakal dihadapi sama riset Anda. Tergantung masalahnya, hipotesis ini bisa muncul dalam 3 wujud yang beda. Ada 3 tipe nih, biar Anda gampang mengkategorikan riset Anda sendiri. Pertama, deskriptif. Ini tebakan buat nilai satu variabel mandiri, nggak pakai acara banding-bandingin segala. Kedua, komparatif. Nah, kalau ini dipakai waktu Anda mau ngebandingin nilai dari 2 sampel atau lebih. Dan yang ketiga, asosiatif. Ini tebakan buat nguji ada atau enggaknya hubungan antara 2 variabel atau lebih. Biar makin nempel di kepala, mari kita tarik konsep ini ke dunia nyata. Kalau Anda nanya, ada nggak ya perbedaan produktivitas apel mana lagi di kota X sama kota Y? Nah, itu Anda lagi pakai hipotesis komparatif. Tapi, kalau Anda ngelihat sebuah perusahaan terus nanya, ada nggak sih pengaruh bonus tambahan terhadap semangat kerja karyawannya? Itu artinya Anda udah masuk ke hipotesis asosiatif. Coba deh, pikirin topik riset Anda sendiri sekarang. Kira-kira masuknya ke kotak yang mana tuh? Lanjut ke bagian 4. Hipotesis nol versus alternatif. Di setiap pengujian statistik, pasti selalu ada 2 kubu yang saling berhadapan. Kalau Anda paham dinamika 2 sisi ini, wah, Anda udah pegang kunci buat naklukin metode kuantitatif. Secara praktis, kita bakal selalu ketemu sama hipotesis nol alias H0 dan hipotesis alternatif alias H1.
H0 ini ibaratnya pihak yang super netral dan objektif. Dia dengan tegas berasumsi kalau nggak ada perbedaan, nggak ada hubungan atau efeknya ya sama dengan nol. Nah, kebalikannya adalah H1 yang ngeyakinin kalau ada loh hubungannya atau ada bedanya. Sebagai peneliti yang objektif, kita justru sering banget menguji H0 ini buat ngasih keseimbangan yang pas di anggapan dasar kita. Masuk ke bagian 5, langkah merumuskan hipotesis. Oke, sekarang gimana sih cara kita merakit kompas ini secara sistematis di dunia nyata? Merumuskan hipotesis yang solid itu cuma butuh 4 langkah bersih. Pertama, pastikan Anda mengidentifikasi variabelnya secara spesifik. Kedua, bongkar literatur yang relevan. Ketiga, rangkai jadi satu kalimat yang tegas, jelas, dan gak ambigu. Nah, yang keempat ini krusial banget. Pastikan tebakan Anda itu benar-benar bisa diuji secara empiris di dunia nyata. Jangan bikin hipotesis ngaco kayak, batu yang belum pernah dilihat manusia itu bisa berkembang biak. Wah, itu mah nggak bakal bisa dibuktikan secara ilmiah, datanya dari mana coba? Akhirnya kita sampai di bagian 6, uji hipotesis dan kesalahan. Ini dia klimaks dari perjalanan kita. Momen pembuktian di mana data nyata yang capek-capek kita kumpulin akhirnya berhadapan langsung sama tebakan cerdas kita tadi. Di tahap pengujian ini, angka-angka statistiklah yang bakal ngomong. Udah nggak ada lagi tuh yang namanya opini atau sekedar angan-angan peneliti. Di sini, dengan batas probabilitas atau taraf signifikansi yang udah kita kunci dari awal, kita bakal ngebuktiin apakah fenomena yang terjadi itu beneran sebuah pola atau ya cuma kebetulan aja. Disinilah kita nentuin apakah kita bakal nolak H0 atau malah menerimanya. Biar kebayang soal statistik ini, mari kita dengerin cerita dari kebun mangganya Pak Salyo. Beliau ini berani jamin kalau 95% mangganya itu bagus. Gimana cara ngujinya? Masa iya kita belah semua mangganya di kebun? Kan nggak mungkin. Jadi, kita ambil sampel, sebut aja 100 buah mangga. Kalau ternyata yang bagus cuma 90 buah, lalu kita pasang tingkat toleransi kesalahan atau alfa di 0,05. Nah, rumus statistik inilah yang bakal ngitung dan nentuin klaimnya Pak Salyo ini pantas diterima secara ilmiah atau emang harus kita tolak mentah-mentah. Jadi, poin paling pentingnya di sini adalah kita harus sadar kalau alat ukur pengujian itu nggak ada yang sempurna. Selalu ada risiko error dan ada dua jebakan utama di sini. Pertama, kesalahan tipe 1 atau alfa. Ini terjadi kalau Anda nolak hipotesis yang nyatanya di dunia nyata harusnya diterima. Terus, ada kesalahan tipe 2 atau beta. Ini kebalikannya, Anda malah nerima hipotesis yang nyatanya salah dan harusnya ditolak. Pemahaman soal toleransi probabilitas inilah yang ngebatasin antara penelitian yang jempolan sama asumsi yang ceroboh. Sebagai penutup, coba deh Anda renungkan kalimat ini. Sebuah hipotesis yang ditolak itu sama sekali bukan berarti penelitian Anda gagal. Itu justru bukti empiris luar biasa yang ngebuka jalan buat lahirnya teori-teori baru. Tapi, dengan adanya bayang-bayang resiko kesalahan tipe 1 dan tipe 2 tadi, di mana alat ukur kita aja bisa keliru menilai fakta lapangan, pertanyaannya, seberapa yakin sih Anda dengan kebenaran absolut dari jurnal-jurnal ilmiah yang Anda baca hari ini? Halo semuanya dan selamat datang di penjelasan visual kita hari ini. Oke, kita bakal bahas sesuatu yang mungkin sering bikin mahasiswa tiba-tiba keringat dingin, statistika. Tapi tenang, hari ini kita nggak akan melihatnya sebagai sekedar tumpukan angka yang bikin pusing. Sebaliknya, coba bayangin kalau pengujian hipotesis itu sebenarnya mirip banget sama investigasi detektif yang super seru, di mana data-data ini adalah petunjuk utama kita. Sebagai peneliti, tugas kita itu mencari kebenaran di balik sebuah klaim. Apakah klaim itu beneran fakta atau cuma kebetulan doang? Yuk kita mulai penyelidikannya. Nah, untuk agenda investigasi kita hari ini, kita bakal melewati beberapa tahap. Pertama kita bahas H0 dan H1, lalu masuk ke 6 langkah investigasi. Ketiga, rumus uji Z, lanjut ke studi kasus, lalu kita bahas error tipe I dan I, dan terakhir kesimpulan akhir. Oke, masuk ke bagian pertama, H0 dan H1. Mari berkenalan dengan tersangka utama kita. Coba bayangin skenario ini deh, yang pasti kerasa banget nyambungnya sama kehidupan kampus. Anggaplah ada dosen yang tiba-tiba bilang, metode belajar yang baru ini udah pasti meningkatkan nilai ujian mahasiswa. Nah, sebagai detektif data yang skeptis, kita kan nggak bisa ya langsung percaya gitu aja. Pasti ada rasa, masa sih? Kita harus mengujinya. Dan pertanyaan mendasar semacam inilah yang selalu menjadi titik awal dari setiap pengujian hipotesis. Sekarang, gimana kalau rasa skeptis kita tadi diterjemahkan ke dalam bahasa matematika? Gampang, kita bagi jadi dua kubu yang saling berlawanan. Di sudut kiri, kita punya hipotesis 0 atau yang biasa dipanggil H0. Anggap aja H0 ini semacam asas praduga tak bersalah. Dia ini selalu bilang kalau nggak ada perbedaan, nggak ada pengaruh, atau kasarnya semuanya ya biasa-biasa aja alias status quo.
Jadi dalam kasus tadi, H0 bakal bilang kalau metode belajar baru itu sama sekali nggak ngasih efek apa-apa. Nah, di sudut kanan ada lawannya, hipotesis alternatif, atau H1. Ini adalah klaim baru yang pengen banget kita buktikan. Sebuah bukti baru yang menyatakan kalau metode belajar tersebut beneran membawa perubahan buat nilai mahasiswa. Ingat ya, dua hipotesis ini benar-benar musuh bebuyutan, kebalikan mutlak. Cuma satu yang bakal bertahan hidup di akhir investigasi kita nanti. Lanjut ke bagian 2. 6 langkah investigasi, alias prosedur standar kita. Biar penyelidikan kita nggak nyasar, ada urutan baku yang absolut nggak boleh dilewati sama sekali. Langkah pertama, kita tentuin dulu H0 dan H1 kayak yang barusan kita lakuin. Terus, langkah kedua, tentukan taraf signifikansi atau alfa. Ini tuh ibaratnya batas toleransi kesalahan kita. Biasanya sih dipatok di angka 5% atau 0,05. Ketiga, kita pilih alat uji statistik yang paling pas, entah itu uji Z atau uji T, tergantung data sampel yang kita punya. Langkah keempat, tentukan daerah kritis. Bayangin ini semacam garis batas penentu, di mana kita akhirnya berani bilang, oke, status quo ini salah. Kelima, ya waktunya menghitung angka-angkanya. Dan yang keenam, ketuk palu, tarik keputusan akhir. Nggak usah khawatir kalau sekarang kedengarannya abstrak. Sebentar lagi kita bakal praktekin langsung gimana sih urutan ini jalan di dunia nyata. Masuk ke bagian 3, rumus uji Z. Ini dia alat ukur statistik utama kita. Jujur aja, jangan sampai simbol-simbol di layar ini bikin kamu mundur duluan. Rumus uji Z ini sebenarnya lumayan elegan loh. Kalau ditarik ke intinya, rumus ini tuh cuma menanyakan satu hal yang sangat logis. Seberapa jauh sih jarak antara data sampel yang kita temukan di lapangan dengan klaim awal yang udah dipercaya sebelumnya? Udah, intinya cuma itu. Biar lebih kebayang, kita bedah pelan-pelan ya. Huruf M besar di situ adalah rata-rata dari sampel kecil yang lagi kita teliti. Terus ada simbol yang kayak huruf U itu namanya mu. Itu adalah rata-rata populasinya, alias si status quo awal tadi. Jadi, kalau kamu lihat bagian atas rumusnya, si M dikurangi mu itu sebenarnya cuma mencari selisih atau efek yang berhasil kita temukan. Terus di bagian bawahnya ada sigma atau simpangan baku yang dibagi sama akar dari N, yaitu jumlah sampel kita. Nah, bagian bawah ini sering banget disebut sebagai standar error atau galat baku. Jadi sederhananya gini, rumus uji Z itu cuma membandingkan selisih yang kita temukan dengan error wajar yang emang bisa aja terjadi karena kebetulan. Logikanya, makin gede nilai Z yang kita dapat, makin yakin dong kita kalau perbedaan itu nyata, bukan sekedar hoki-hokian aja. Oke, teori udah cukup lah ya. Sekarang kita terjun langsung ke lapangan buat melihat gimana investigasi ini beneran dilakukan. Mari kita terapkan 6 langkah tadi ke dalam sebuah kasus eksperimen tentang stimulasi otak pada mahasiswa. Coba perhatiin baik-baik petunjuk yang kita dapatkan dari data awal ini. Diketahui, rata-rata nilai tes matematika mahasiswa secara umum, ini populasi ya, adalah 80. Itu mio kita. Dan si H0 tentu aja ngotot kalau stimulasi otak nggak bakal ngubah angka 80 ini. Tapi, setelah peneliti memberikan stimulasi otak ke sampel sebanyak 25 mahasiswa, nah 25 ini N kita, rata-rata nilai mereka melonjak jadi 89. Ini adalah M kita. Simpangan bakunya tercatat 20, dan kita sepakat pakai taraf signifikansi atau alfa 0,05. Pertanyaannya sekarang, apakah nilai 89 ini bukti kuat kalau stimulasi otak itu beneran ampuh, atau ya cuma kebetulan aja 25 mahasiswa ini lagi pinter-pinternya? Saatnya masukin semua petunjuk tadi ke dalam alat ukur kita. Siap-siap ngitung dikit ya. Pertama, kita selesaikan dulu bagian bawahnya, si standar error. Simpangan baku 20 dibagi sama akar dari 25 sampel kita. Akar 25 kan 5. Nah, 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sip, standar error kita ketemu nilainya 4. Sekarang bagian atasnya. Rata-rata sampel kita 89, dikurangi sama rata-rata awal yang 80. Selisihnya dapat 9. Langkah terakhir, tinggal bagi deh selisih tadi sama standar errornya. 9 dibagi 4, hasilnya skor Z kita adalah 2,25. Keren kan, detektif? Hitungannya selesai. Tapi tunggu dulu, angka 2,25 ini maksudnya apa sih? Coba lihat kurva lonceng ini. Untuk alfa 0,05, batas daerah kritis standar kita itu ada di angka Z sama dengan 1,96. Aturannya begini, kalau nilai Z yang kita hitung lebih besar dari 1,96, berarti data tersebut masuk ke area yang diarsir biru di ujung kanan itu. Nah, skor Z eksperimen kita tadi kan 2,25 tuh. Karena 2,25 jelas-jelas lebih besar dari 1,96 dan mendarat dengan mulus tepat di dalam daerah kritis, berarti keputusan kita udah bulat. Kita berani menolak hipotesis 0. Artinya apa? Artinya kita bisa menyimpulkan dengan yakin kalau stimulasi otak emang secara signifikan memberikan pengaruh positif ke nilai mahasiswa. Kasus terpecahkan.
Bagian 5. Error tipe I dan I. Ingat, selalu waspada sama yang namanya alarm palsu. Sehebat-hebatnya kita jadi detektif statistik yang mainnya sama probabilitas, kita tetap harus mengakui kalau ada yang namanya potensi salah tarik kesimpulan. Biar gampang ingatnya, bayangin aja analogi alarm kebakaran untuk dua jebakan utama ini. Error tipe I atau alpha itu terjadi pas kita menolak H0 padahal aslinya H0 itu benar. Ini tuh persis kayak alarm kebakaran yang tiba-tiba bunyi kencang banget tengah malam bikin kamu panik bangun, padahal nggak ada api sama sekali, alarm palsu. Dalam penelitian, ini berarti kita pede banget ngeklaim suatu metode itu berhasil, padahal aslinya zonk, nggak ada efeknya. Sebaliknya, ada error tipe 2 atau beta. Ini kejadian pas kita gagal menolak H0, padahal aslinya H0 itu salah. Wah, kalau ini sih jauh lebih bahaya. Bayangin gedung lagi beneran kebakaran, apinya udah gede, tapi alarmnya malah diem aja, gagal bunyi. Di dunia nyata, ini artinya kamu melewati sebuah penemuan besar, cuma gara-gara kamu ngira datamu itu hasil kebetulan doang. Makanya menentukan level alpha dengan sangat hati-hati sejak awal tuh krusial banget. Dan akhirnya kita sampai di bagian 6. Kesimpulan akhir, waktunya menutup investigasi kita. Jadi, intisari dari semua yang kita bahas hari ini adalah kutipan di slide ini. Data mentah itu, jujur aja, bentuknya berantakan dan kacau. Kalau kita nggak punya kerangka kerja sistematis kayak pengujian hipotesis ini, siapa aja bisa dengan gampangnya nemuin perbedaan kecil di data mereka, terus langsung koar-koar ngaku itu penemuan baru yang revolusioner. Pengujian hipotesis itu membawa objektivitas ke dalam ilmu pengetahuan. Sistem ini benar-benar memaksa kita buat ngebuktiin kalau temuan kita itu cukup kuat dan jauh dari label, itu mah kebetulan aja, sebelum akhirnya kita sebarluaskan ke dunia. Nah, ini membawa kita ke akhir dari investigasi hari ini. Jadi, lain kali kalau kamu lagi asyik berselancar di internet dan nemu judul berita bombastis yang ngeklaim penelitian baru membuktikan minum kopi bikin kamu hidup selamanya, kamu sekarang udah tahu nih gimana cara mikir ala detektif statistik. Kamu nggak bakal langsung percaya dan ngangguk-ngangguk gitu aja. Di dalam hati, kamu pasti bakal nanya, bentar dulu, hipotesis nol mereka apa nih? Sampelnya berapa banyak? Dan yang paling penting, skor Z mereka yang beneran masuk ke darah kritis nggak? Saya harap penjelasan visual hari ini ngasih kamu kekuatan untuk nggak sekedar menelan informasi mentah-mentah, tapi juga berani menginvestigasinya secara kritis. Teruslah bertanya, tetap skeptis, dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.